Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jumpa kembali bersama channel Roy Otomotif. Oke, teman-teman semua, di video kali ini yaitu Supra X ya, Supra X lama. Nah, sepeda motor ini ya teman-teman masih menggunakan kampas ganda ya, yang belum manual. Nah, di sini sepeda motor ini sudah saya bongkar. Si pemilik sepeda motor ini minta di kopling manual ya, agar supaya tarikan agak lebih responsif sedikit untuk hentakan kopil. Mohon maaf untuk hentakan kopling ya. Jadi caranya untuk merubah kopling ganda menjadi manual, caranya sangat mudah sekali ya teman-teman. Di sini sudah kita belikan alatnya satu set. Ya, barangnya seperti ini. Oke ya, ini online ya. Online baru datang. Nah, kemudian setelah datang kita rakit ya, supaya nanti kita merasakan hasilnya ya, apakah dibuat manual dan ganda perubahannya sangat jauh sekali atau masih seperti ganda ya. Oke, nah di sini ya teman-teman, saat pembelian blok kopling di sini tidak ada lakernya. Nah, di sini ya baru saja saya belikan laker ya di sini, karena tadi bawaan bloknya yang baru ini tidak ada lakernya. Jadi kita mencari laker sendiri di toko ya, gunanya untuk masuk pada truk asnya ini ya. Nah, di sini supaya ini masuk ke sini. Nah, dan di sini ya teman-teman agak terlalu lebar sedikit ya, nanti otomatis tidak sesuai dengan ukuran masuknya. Di sini agak oblak. Tapi tidak masalah ya, karena adanya cuman yang seperti ini, terpaksa saya pakai laker yang lubangnya lumayan lebar ya. Kalau tidak diberi laker, nanti otomatis ini tidak akan santer ya putarannya. Dia akan cepat lebih nanti akan menyebabkan cepat oleng ya kalau tidak ada lakernya. Oke. Nah, di sini sudah kalau pembelian pada blok kopling sudah ada satu set ya, kabel-kabelnya, setutnya juga di sini sudah ada semua ya. Kita tinggal rakit dan sil-silnya juga ada. Oke ya. Di sini cara perakitannya sangat mudah sekali. Kita tinggal pasang masuk ke sini ya. Kita cari silnya dulu, dan di sini mohon maaf silnya sudah terpasang. Ini sudah dipasang ya. Sini kita tinggal masuk. Nah, kalau silnya sudah terpasang seperti ini, otomatis setut tidak bisa masuk ke dalam. Jadi masangnya nanti di dalam ya, lewat dalam. Oke, kita lepas dulu silnya. Oke ya, di sini sudah kita lepas. Nah, oke, setelah terlepas kita masukkan setutnya, dan kemudian setelah masuk setutnya ya, nanti kita tinggal ini ya, tinggal pasang silnya ya. Nah, kita pasang silnya dulu di sini. Mohon maaf ya, saya juga lupa sendiri. Mohon maaf, ini masangnya pasti ada di luar ya, karena ini sangat minim dudukannya itu mentok ya. Jadi masangnya betul di sini ya, di sini. Nah, jadi masuknya itu enggak bisa full gitu. Oke. Nah, jadi masuknya itu enggak bisa full. Nah, gitu ya, kelihatan dudukan setut ya. Nah, jadi silnya memang di sini. Nah, di luar ya. Nah, dan kemudian setutnya kita coba kita pasang seperti ini. Nah, oke, kita lepas dulu. Kembali. Nah, ini ya, kita coba. Nah, oke ya, udah, ini sudah jadi. Sekarang kita tinggal masukkan pada laker, dan kemudian tinggal rakit pada semua komponen kopling ya. Kita rakit dan kita pasang. Oke ya, di sini sudah terpasang. Oke, kita tinggal masukkan. Nah, caranya ya teman-teman, untuk pembuatan kopling manual, di sini kampas gandanya saya lepas. Kemudian di sini saya patek ya dengan menggunakan las. Ini ya, gunanya untuk mengancing ya, supaya tidak los atau tidak melurut ya saat diselah. Nanti kalau tidak dibuang, tidak dilas seperti ini, nanti diengkol akan
pelurut ya. Itu oke. Nah oke ya, ini tinggal pasang. Kita cek dulu masuknya. Oke ya teman-teman, perhatikan saat pemasangan ini ya, ini kan masuknya sangat sesak ya. Ini sangat sesak sekali. Kita gedor ya. Seperti ini. Perhatikan ya. Oh. Bagaimana? Teman-teman semua? Oke ya? Nah, ini sangat sesak sekali. Tidak bisa dilepas. Seharusnya saat masuknya pada hes depan ini ringan ya, tidak boleh sesak seperti ini. Kalau sesak seperti ini nanti otomatis oli tidak akan bisa lancar masuk ke kruk as, dan nanti menyebabkan motor jadi ngejim ya. Oke ya, bisa dipahami caranya. Saat pemasangan pada hes depan manual maupun kopling harus bisa ringan, harus bisa enteng ya, tidak boleh sesak seperti ini. Nah ini saya lepas, ini sangat susah, perhatikannya sangat susah. Oke ya, nah, sangat susah ini ya. Nah oke, kenapa? Nah, pasti teman-teman bertanya kenapa bukanya secara kasar, tapi tidak masalah ya, tidak apa-apa. Walaupun kita gedor itu ndak jadi masalah ya teman-teman. Yang penting tidak dihantam dengan sekeras mungkin ya, gitu. Itu aman-aman saja. Nah, faktor semacam ini yang sesak di bagian sini. Di sini harus kita amplasi dulu sampai rata. Di sini pasti ada benjurannya. Kalau nanti ini masuknya tidak enteng, tidak ringan ya, teman-teman, otomatis oli yang masuk ke sini nanti masuk ke kruk as akan macet ya, akan tersumbat dan kemudian motor mengakibatkan ngejim. Oke ya, bisa dipahami caranya seperti itu. Nah di sini nanti kita amplas dulu agar ini masuknya nanti agar ringan ya, agar ringan. Oke, kita buat ringan dulu. Oke, sekarang sudah terpasang. Kita menggunakan per TDR ya, yang lebih keras. Apakah nanti pengoplingannya juga oke atau tidak? Ini harus bisa berputar setelah murnya dikencangin ya, harus bisa berputar seperti ini. Kalau tidak bisa berputar seperti ini nanti tidak bisa dikopling. Rata-rata kebanyakan yang pemasangan itu ini tidak bisa mutar, jadi motornya jadi tidak bisa ngopling. Oke, setengah selesai, setut sudah terpasang, sudah kita lem seperti ini ya. Nah, kita langsung untuk pemasangan di sini ya. Lebih sih harus di sini. Setuting, guys. Oke, kita tinggal pasang baut untuk pemasangan pada kabelnya. Oke, di sini menggunakan per TDR, tetapi di sini setutnya keras ya atau banggal. Nah, tidak bisa enak. Pokoknya itu terlalu berat ya. Jadi banggal, nanti pengoplingannya tidak maksimal oke ya, karena pernya terlalu keras. Nah, di sini bawaannya itu menggunakan per smash, yaitu lebih lentur ya. Nah, ini per smash bawa beli di toko ya, tetapi
Kalau Persemes yang bisa mendapatkan yang originalnya bawaan pabrik atau bawaan sepeda motor, dia akan seperti racing ya. Karena ini metasi ya, walaupun original tetapi tidak bawaan pabrik, tidak bawaan sepeda motor ya. Agak lumayan lentur lah, tidak seperti bawaan sepeda motor. Kalau di bawaan Smash yang original itu keras ya, agak lumayan keras ya kelenturannya, seperti racing. Dan saat kita pasang di sepeda motor Honda Grand itu maksimal oke ya. Tetapi kalau kita menggunakan yang baru, yang baru yang masih belinya dari toko itu kurang maksimal. Itu bagi saya. Oke, kita pasang ke Smash lagi ya, karena menggunakan per TDR tidak bisa maksimal oke, keras dan berat ya. Nanti tarikannya tidak oke. Oke, kita lepas kembali bloknya. Oke, kopling sudah jadi. Nah, di sini ya teman-teman, gandanya kita lepas ya. Sudah tidak menggunakan kampas gandanya lagi. Kita tinggal menggunakan kerangkanya aja. Dan kemudian tanpa menggunakan setut. Jadi setutnya ini kita lepas ya. Sudah tidak menggunakan setut lagi seperti ini ya. Kita hentikan karena sudah kita menggunakan kopling ganda ya, kopling manual ya. Jadi yang berfungsi cuman hanya di bagian kampas kopling ya. Kampas gandanya itu sudah tidak ada, jadi yang berfungsi tinggal di kampas kopling. Jadi kekuatannya hanyalah di bagian kampas kopling ya. Dan setelah kita mengganti kembali per-pernya ya, karena tadi menggunakan per TDR ini sangat keras sekali. Jadi pengeperannya tidak enak ya, banggal, jadi berat. Setelah kita menggunakan per Suzuki Smash, pengoplingannya jadi empuk ya, jadi empuk. Bisa lihat ya, ini seperti ini. Oke ya, mantap ya, seperti ini empuknya. Oke. Ini tinggal kita jajal ya untuk buat lari. Apakah tarikannya lebih enak daripada yang menggunakan kampas ganda ya. Tapi kalau semacam ini itu tergantung di kampas kopling. Kalau kampas koplingnya bagus, otomatis tarikannya akan setutannya kopling akan enak ya, akan jadi bagus. Tetapi kalau kampas koplingnya itu lembek, lemah, otomatis tenaganya juga akan loyo. Jadi penyetutannya juga loyo ya, tidak langsung responsif itu. Nah, efek dari pemakaian kopling manual kalau di sepeda motor motor bebek yang masih ganda itu kampas kopling pertama cepat aus ya, cepat habis, dan kemudian tempat dudukan kampas kopling yaitu mangkokan kopling. Mangkokan kampas kopling itu karetannya akan cepat koplak ya, cepat oblak. Karena pemakaian kopling manual itu sering dihentakkan ya, sering dihentakkan. Itulah efek dari pemakaian kopling manual. Dan kemudian suaranya tidak halus seperti kopling ganda ya, karena peredamnya itu sudah tidak ada. Kalau misal pemakaian kampas ganda itu seperti ada peredamnya ya, tetapi di sini setelah kita ganti, kita rombak dari kampas kopling ganda menggunakan kampas kopling ganda jadi manual, otomatis akan lebih sepan semua. Gigi-giginya tidak ada sepelengnya, jadi suaranya akan lebih kasar. Itu ya, itu penyakitnya di situ. Oke, karena ini sudah jadi, kita tinggal untuk buat lari untuk kemaksimalan kampas koplingnya atau blok-bloknya koplingnya itu bagaimana itu ya. Oke, semoga video ini jadi manfaat bagi teman-teman semua yang ingin merangkai kopling ganda jadi manual. Caranya sangat mudah sekali ya. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, juga di komen. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.